Baik, Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tribuners, nah, sudah 2 hari ini pihak Bawaslu sudah menangani sebuah kasus, yakni dengan didugaan meloloskannya salah seorang mantan narapidana oleh yang tercatat sebagai anggota PPK Tribunals KPU. Dan saat ini dalam tahap konfirmasi pemeriksaan. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan memeriksa anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, setempat Selasa, 21 Mei 2024. Para komisioner KPU dimintai keterangan setelah meloloskan seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, Kajang. Anggota PPK Kajang tersebut disoal Bawaslu karena diduga mantan narapidana pada kasus korupsi. Kami periksa dan mintai keterangan seluruh anggota KPU setelah meloloskan seorang anggota PPK Kajang yang diketahui mantan napi korupsi, kata Bakri Abu Bakar kepada tribunbulukumba.com. Selain memanggil komisioner KPU, Bawaslu juga memanggil anggota PPK Kajang yang bersangkutan bernama Ahmad. Yang bersangkutan anggota PPK Kajang juga sementara kami periksa, kata mantan aktivis Kopel Bulukumba ini. Pemanggilan terhadap terlapor KPU Kabupaten Bulukumba sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang telah disampaikan di kantor Bawaslu Bulukumba sebelumnya. Laporan warga tersebut sudah dilakukan kajian awal dan diregistrasi dengan No. 001 Rek LP PB Kabupaten 2705 V 2024. Untuk memastikan ada tidaknya dugaan pelanggaran pemilihan, maka Bawaslu mengundang semua pihak berkaitan dengan kasus itu. Mereka yang dipanggil adalah pelapor, saksi, terlapor dan pihak lainnya untuk dimintai keterangan klarifikasi. Sebelumnya dugaan mantan napi tersebut dilaporkan oleh mantan Ketua Ikmah, Kajang, Putolamu ke Bawaslu Bulukumba. Masuk ke mana? Dekat mana? Kita masih menunggu dari anggota Bawaslu Tribuners untuk menjelaskan soal pemeriksaan komisioner KPU Bulukumba terkait dugaan adanya salah seorang anggota PPK yang lolos dari yang merupakan mantan narapidana. Hal itu dilaporkan oleh warga asal Kecamatan Kajang, Tribunals.
saat ini masih berlangsung proses klarifikasi apakah yang dilaporkan warga tersebut adalah betul demikian atau seperti apa. Kita masih menunggu penjelasan dari pihak anggota Bawaslu Bulukumba. Cara lo ya? Ngomong asal. Ya. Kita akan menemui ketua. anggota Bawaslu Tribuners yang akan memberikan penjelasan terkait pemeriksaan anggota KPU. Oh, PKD. Itu yang pemeriksaan. Sini Mike. Yang ada dunia di belakang. Sini Mike. Sini bagus. Bersama Bapak Ketua Bawaslu Bulukumba Pak Bakri Abu Bakar. Ya, kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Ketua Bawaslu Bulukumba Bapak Bakri Abu Bakar. Oke, Pak, terkait adanya laporan Pak yang melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba, apakah benar itu? Iya, betul. Beberapa hari lalu ada masyarakat yang kemudian melaporkan kaitan dengan dugaan pelanggaran pada proses seleksi yang kemudian diselenggarakan oleh KPU terkait dengan seleksi panitia pemilihan kecamatan. Itu lokusnya adalah di Kecamatan Kajang. Jadi yang melaporkan ini warga kah atau peserta yang ikut pemilihan itu? Yang jelasnya ya saya paham itu adalah warga masyarakat yang melaporkan kaitan dengan seleksi PPK di Kecamatan Kajang. Apakah yang dilaporkan hanya satu komisioner KPU saja atau semua komisioner KPU dilaporkan? Sesuai dengan laporan yang kemudian disampaikan kepada Bawaslu, yang terlapor itu adalah ketua dan anggota KPU Kabupaten Bulukumba. PPK? PPK tidak dilaporkan, hanya ketua dan anggota KPU Kabupaten. Inti dari laporan tersebut apa Pak? Kaitan dengan diduga KPU Kabupaten Bulukumba itu meloloskan orang anggota PPK di Kecamatan Kajang yang diduga pernah dipidana penjara kaitan dengan kasus korupsi. Oh begitu. Sejauh ini proses yang sudah dilakukan oleh Bawaslu apa Pak? Ya, Terkait laporan tersebut? tentu ketika kemudian ada laporan yang kemudian disampaikan kepada Bawaslu Bulukumba, kami tentu akan melakukan proses tindak lanjut. Nah, kebetulan kasus itu dilakukan beberapa hari yang lalu, sehingga demikian kami sesuai dengan aturan peraturan Bawaslu melakukan kajian awal terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Nah, itu kita sudah lakukan dan kesimpulannya memenuhi syarat formil dan materi, sehingga demikian kita registrasi dan selanjutnya kita mengundang klarifikasi beberapa pihak yang berkaitan dengan kasus itu, mulai dari pelapor, saksi, dan terlapor. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kasus ini sementara dalam proses penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Oke.
Siapa saja Pak yang sudah dipanggil untuk klarifikasi? Yang kita sudah panggil klarifikasi itu ada beberapa pihak, pelapor sudah kita panggil, lalu kemudian KPU, alhamdulillah ketua dan anggota KPU Kabupaten Bulukumba hadir untuk memberikan keterangan klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Itu kalau mantan narapidana Pak tidak bisa. Iya, aturannya seperti apa? Seperti apa aturannya? Salah satu syarat memang yang kemudian dipersyaratkan sebagai calon anggota PPK itu tidak pernah dipidana penjara, ya, tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman itu 5 tahun, paling singkat 5 tahun begitu. Yang tentu putusan yang sudah berkuatan hukum tetap dan inkrah, kira-kira seperti itu. Yang jelasnya adalah kami ini sementara mendalami kaitan dengan kasus ini. Dalam waktu dekat tentu kita akan mengambil satu putusan yang adil untuk semua. Inisial yang diloloskan PPK-nya, itu? Pak? Yang lolos itu inisialnya? Yang diadukan. Inisial Pak. Kalau terbukti di kemudian hari Pak, apa bisa gugur ini atau seperti apa? Ya, tentu kita akan lihat begitu ya, karena ini kasus sementara kemudian kita dalami kaitan dengan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak, nanti kita akan lihat dari proses kajian yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Saya kira begitu. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.